Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berbagi Kisah, tempat di mana sejarah dibuka bukan sekadar untuk dikenang, tapi untuk dipahami. Tempat di mana catatan lama berbicara lagi, bukan dengan suara kemenangan manusia, tetapi dengan bisikan kebenaran yang pernah disembunyikan. Hari ini, kita akan menyelami satu bab penting yang jarang disentuh dari sejarah Barat. Perjalanan panjang dari Roma ke Vatikan, dari kekaisaran menuju gereja, dari politik menuju dogma. Narasi ini bukan sekadar kisah tentang agama, tetapi tentang kekuasaan, pengaruh, dan bagaimana satu ideologi politik berubah menjadi keyakinan global. Sebuah perjalanan sejarah yang dimulai dari ambisi manusia, tapi berakhir dalam klaim spiritualitas. Inilah kisah ketika kekaisaran menjadi gereja, dan gereja menjadi kekaisaran baru. Bismillah, mari kita mulai ceritanya. Pada awal abad pertama Masehi, Roma adalah pusat dunia. Kota batu marmer yang berdiri di atas 7 bukit itu memerintah dari Inggris hingga Mesir, dari Laut Atlantik hingga Suriah. Setiap bangsa tunduk di bawah panji elang kekaisaran. Namun di balik gemerlap itu, Roma menyembah dewa-dewi yang tak terhitung. Jupiter, Mars, Venus, Apollo, setiap kekuatan alam memiliki patung, setiap rumah memiliki altar. Kaisar dianggap suci, hampir seperti Tuhan di bumi. Sebagian rakyat menyembahnya bukan karena cinta, tetapi karena takut. Namun dari wilayah yang mereka kuasai di Timur Tengah, dari tanah yang disebut Yudea, muncul ajaran yang mengganggu tatanan itu. Ajaran dari seorang nabi Bani Israel bernama Isa bin Maryam yang mengajarkan tauhid, bahwa hanya ada satu Tuhan yang layak disembah. Ajaran itu bukanlah agama baru, melainkan kelanjutan dari risalah para nabi sebelumnya, dari Ibrahim, Musa, hingga semua utusan Allah yang menyeru pada satu kalimat, tidak ada Tuhan selain Allah. Tetapi ajaran Isa tidak diterima oleh banyak orang Yahudi dan tidak dimengerti oleh bangsa Romawi. Isa tidak pernah mengajarkan untuk menyembah dirinya, tetapi sebagian pengikut setelahnya, terutama setelah ia diangkat ke langit sebagaimana disebut dalam Quran Surat An-Nisa ayat 128, mulai menafsirkan pesan itu dengan cara yang lain. Sejarah mencatat, Rasul Isa tidak dibunuh, tidak disalib, melainkan diselamatkan oleh Allah dan diangkat kepadanya. Namun bagi Roma yang menyaksikan kejadian itu hanya melalui kesaksian para pengikutnya, kisahnya menjadi kabur. Dan dari kekaburan itu, lahirlah tafsir-tafsir baru. Ajaran yang pelan, tapi pasti mulai menyimpang dari tauhid yang diajarkan oleh para nabi. Setelah Isa diangkat ke langit, murid-muridnya, yang disebut Hawariyun, menyebarkan ajarannya secara sembunyi-sembunyi. Namun muncul satu nama yang mengubah wajah seluruh risalah itu. Paulus dari Tarsus. Paulus awalnya adalah seorang penentang ajaran Isa. Ia terlibat dalam penganiayaan terhadap para pengikut Isa di Yerusalem. Tapi sejarah gereja menyebut bahwa dalam perjalanan menuju Damaskus, ia melihat cahaya dari langit dan mendengar suara Yesus. Dari situlah ia mengaku bertobat dan menjadi rasul bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Namun dalam kacamata Islam, disinilah penyimpangan besar pertama terjadi. Paulus mengubah tauhid menjadi trinitas, menghapus hukum Taurat, dan memperkenalkan konsep penebusan dosa melalui salib. Sebuah ajaran yang sama sekali tidak pernah diajarkan Isa bin Maryam. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 72, Allah berfirman, "Sungguh telah kafir orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu." Paulus membawa risalah baru yang lebih mudah diterima oleh bangsa Romawi. Agama yang tidak menuntut syariat, tidak membedakan makanan halal dan haram, dan membolehkan penguasa tetap berkuasa tanpa tunduk pada hukum Allah. Inilah titik di mana ajaran tauhid berubah menjadi doktrin kekaisaran. Roma, pada abad kedua Masehi, sudah mulai menyerap unsur-unsur ajaran baru ini. Tetapi mereka masih menganggap para pengikut Yesus sebagai sekte berbahaya. Banyak di antara mereka disalib, dibakar hidup-hidup, atau dijadikan tontonan di arena gladiator. Namun waktu berubah. Pada awal abad keempat Masehi, muncul sosok bernama Konstantinus Agung, kaisar yang paling berpengaruh dalam sejarah kekristenan. Konstantinus adalah seorang politikus ulung.
Ia melihat bahwa kekaisaran Romawi mulai terpecah dan para pengikut ajaran Isa yang telah berkembang menjadi berbagai aliran bisa menjadi kekuatan sosial baru. Menurut catatan sejarawan Romawi Eusebius, Konstantinus mengaku mendapat mimpi sebelum perang, melihat simbol salib di langit dan mendengar suara berkata, "Dengan tanda ini, engkau akan menang." Konstantinus kemudian menjadikan simbol itu sebagai lambang pertempurannya. Adapun setelah menang, ia menyatakan dukungannya pada ajaran Kristen. Namun, dukungan itu bukan karena iman, melainkan strategi. Ia ingin menyatukan kekaisaran dengan satu simbol spiritual yang bisa dikontrol oleh istana. Tahun 325 Masehi, Konstantinus menggelar Konsili Nicea, sebuah sidang besar yang menentukan arah baru agama Kristen. Dalam konsili itu, para uskup bersidang untuk memutuskan apakah Yesus adalah Tuhan, anak Tuhan, atau manusia biasa. Sebuah perdebatan teologis yang memecah belah dunia Kristen. Di antara suara yang menolak ketuhanan Yesus, ada seorang uskup dari Libya bernama Arius. Arius berpegang pada ajaran tauhid, bahwa Allah itu esa, tidak beranak, tidak diperanakan, dan Yesus hanyalah utusannya. Pandangan Arius sejatinya paling dekat dengan ajaran para nabi dan dengan Islam yang kelak dibawa Nabi Muhammad. Dan namun suara Arius kalah. Konstantinus memilih mendukung kelompok yang menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Keputusan itu kemudian menjadi dasar lahirnya Trinitas, doktrin yang hingga kini menjadi inti iman Gereja Katolik dan Ortodoks. Sejak saat itu, agama resmi Kekaisaran Romawi adalah Kristen versi Nicea, bukan lagi ajaran murni Isa, namun kisah tidak berhenti di sana. Setelah Konstantinus wafat, penerusnya melanjutkan tradisi baru, menjadikan gereja sebagai alat kekuasaan. Para uskup kini bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga pejabat negara. Sementara penguasa politik disebut pelindung iman. Roma perlahan berubah dari pusat militer menjadi pusat gereja. Dan dari sanalah muncul istilah baru, Katolik, yang artinya universal. Tujuannya jelas, menciptakan satu gereja tunggal di bawah satu otoritas, tahta Roma. Tetapi sejarah mencatat, perubahan ini penuh dengan kekerasan dan intrik. Ratusan ribu orang yang menolak doktrin Trinitas diburu, dibakar, dan dihapus dari catatan sejarah. Buku-buku yang menolak ketuhanan Yesus dilarang. Dan gereja yang dulu teraniaya, kini menjadi penganiaya. Ironinya, mereka yang menolak ajaran Trinitas tidak lenyap. Di timur, di wilayah Suriah, Mesir, dan Arabia, ajaran tauhid tetap hidup diam-diam. Mereka menyebut diri mereka pengikut Injil sejati, the Unitarian Believers, yang kelak menjadi saksi pertama munculnya risalah terakhir. Islam tahun-tahun berikutnya adalah masa di mana Roma mengalami keruntuhan politik, tapi kebangkitan spiritual semu. Pada abad ke-5 Masehi, Kekaisaran Barat runtuh, namun para pemimpin gereja bertahan dan membangun otoritas baru di atas reruntuhan itu. Mereka menamainya Tahta Suci. Vatikan, pusat spiritual dunia. Katolik Vatikan bukan sekadar tempat ibadah. Dia adalah simbol dari bagaimana kekuasaan duniawi diubah menjadi kekuasaan rohani. Bangunan gereja megah dibangun di atas reruntuhan kuil-kuil pagan Romawi, dan simbol-simbol lama diubah maknanya. Lingkaran matahari yang dulu lambang dewa Sol Invictus, kini menjadi halo di atas kepala para santo. Tanggal 25 Desember, hari kelahiran Dewa Matahari, diubah menjadi hari kelahiran Yesus. Semua diatur sedemikian rupa agar Roma tidak kehilangan identitasnya, hanya menggantikan Tuhan-Tuhannya. Kini mereka menyembah Tuhan yang baru dengan cara lama. Sejarawan Muslim seperti Ibnu Katsir, Al-Biruni, dan Imam Ibnu Hazm mencatat bahwa sejak awal, penyimpangan ini sudah disinyalir oleh Al-Quran. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 31, Allah berfirman, "Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah, dan juga Al-Masih putra Maryam. Padahal mereka tidak diperintahkan kecuali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa." Ayat ini bukan sekadar kritik, tetapi deskripsi sejarah yang tepat. Para pemimpin gereja menjadikan hukum mereka lebih tinggi dari wahyu, mengubah ajaran tauhid menjadi dogma yang dikontrol oleh institusi. Dan dari sinilah kekaisaran berubah menjadi gereja, dan gereja menjadi kekaisaran rohani yang bahkan lebih kuat daripada tetrarkian. Namun sejarah Islam melihat semua ini bukan sekadar peristiwa politik,
Ketika Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di tanah Arab, beliau bukan hanya membawa risalah baru, tapi risalah terakhir yang menyempurnakan semua risalah sebelumnya. Beliau menegaskan bahwa Isa bin Maryam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, tapi Rasul Allah. Bahwa setiap nabi datang membawa satu pesan, Tauhid. Ketika surat Nabi Muhammad sampai ke Kaisar Heraklius, penguasa Romawi Timur, isinya bukan ancaman politik, tetapi undangan kembali kepada kebenaran. Isi surat itu sebagaimana disebut dalam riwayat sahih. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad, hamba Allah dan Rasul-Nya, kepada Heraklius, penguasa Romawi. Salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk, masuklah Islam, maka engkau akan selamat. Masuklah Islam, niscaya Allah akan memberimu 2 pahala. Jika engkau berpaling, maka atasmu dosa rakyatmu. Heraklius hampir menerima ajakan itu. Namun tekanan politik dari para pendeta membuatnya mundur. Ia tahu kebenaran, tapi takut kehilangan kekuasaan. Sejarah mencatat, Heraklius menangis setelah membaca surat itu, karena di hatinya ia tahu, yang datang dari Arab itu bukan penantang Roma, melainkan pembawa risalah yang sama yang pernah dibawa Isa. Lembar sejarah Islam dan Roma bertemu, satu menjadi pusat kekhalifahan, satu menjadi pusat gereja, satu menyembah Allah yang Esa, satu menjadikan manusia sebagai perantara menuju Tuhan. Namun keduanya akan terus berhadapan dalam sejarah panjang perebutan kebenaran dan kekuasaan. Roma telah jatuh, tapi Vatikan tetap berdiri. Kaisar telah tiada, tapi Paus menggantikannya dengan mahkota emas, tongkat suci, dan istana yang lebih besar dari kebanyakan kerajaan di dunia. Inilah wajah baru kekaisaran. Bukan lagi menaklukkan dengan pedang, tetapi dengan doktrin. Bukan lagi menguasai tanah, tetapi menguasai jiwa. Ketika Kekaisaran Romawi Barat runtuh pada tahun 476 Masehi, Eropa tenggelam dalam kekacauan, kota-kota hancur, perdagangan lumpuh, ilmu pengetahuan hilang, dan rakyat hidup dalam ketakutan. Namun di tengah kehancuran itu, satu institusi tetap bertahan. Gereja, ia menjadi tempat perlindungan bagi rakyat, sekaligus alat kendali bagi penguasa. Para paus di Roma mulai mengisi kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh kaisar. Dengan simbol salib di tangan, mereka memerintah bukan dengan undang-undang, tapi dengan nama Tuhan. Dan dari sinilah lahir kekaisaran baru, Kekaisaran Gereja Roma. Kekuatan ini tidak lagi bertumpu pada pasukan, melainkan pada rasa takut akan neraka. Setiap keputusan paus dianggap suci, setiap perintahnya disebut kehendak ilahi. Mereka menulis ulang sejarah, menentukan kitab mana yang boleh dibaca, dan menghapus setiap ajaran yang mengingatkan umat kepada tauhid. Nama-nama seperti Barnabas, murid setia Isa yang menolak ketuhanan Yesus, dihapus dari kitab suci, Injil yang ia tulis dilarang, disembunyikan, dan dicap sesat. Namun salinan-salinan Injil Barnabas muncul berabad-abad kemudian di timur dan mencatat sesuatu yang mengguncang keyakinan Kristen, bahwa Isa tidak disalib dan bahwa akan datang nabi terakhir setelahnya bernama Muhammad. Temuan ini tidak hanya mencengangkan, tetapi menegaskan apa yang telah lama dijelaskan dalam Al-Quran. Namun Vatikan tidak tinggal diam. Mereka menutup rapat arsip-arsip yang menyebut nama Nabi Muhammad dan mengganti sejarah agar tetap sejalan dengan kepentingan teologi. Mereka abad pertengahan menjadi masa di mana gereja memegang kekuasaan absolut. Setiap raja harus mendapat restu paus untuk dinobatkan. Setiap peperangan harus disahkan oleh gereja, disebut perang suci. Namun di balik kata suci itu, mengalir darah jutaan manusia. Kisah tentang perang salib adalah salah satu buktinya. Ketika Islam berkembang pesat di Timur Tengah dan Afrika Utara, dunia Kristen merasa terancam. Baitul Maqdis, yang pernah menjadi tempat ibadah para nabi, berada di tangan kaum muslimin. Paus Urbanus II kemudian mengeluarkan seruan pada tahun 1095 Masehi. Siapapun yang mati dalam perang melawan kaum Saracen akan diampuni dosanya dan masuk surga. Seruan itu membakar Eropa. Ratusan ribu prajurit berangkat ke timur dengan salib di dada dan pedang di tangan, meyakini bahwa membunuh umat Islam adalah jalan menuju surga. Namun mereka tidak tahu bahwa yang mereka lawan bukan sekadar pasukan, melainkan umat yang memiliki ilmu, peradaban, dan iman yang jauh lebih tinggi. Dari Andalusia hingga Baghdad, dari Kairo hingga Damaskus,
Dunia Islam berdiri dengan ilmu pengetahuan dan keadilan yang memukau. Sementara di Eropa, gereja masih melarang rakyat membaca Alkitab sendiri. Perang salib berakhir dengan kekalahan berulang bagi pihak gereja. Namun bagi Vatikan, kekalahan itu bukan akhir, melainkan awal dari misi baru. Menaklukkan dunia bukan dengan pedang, tetapi dengan ideologi dan pengaruh. Disinilah kita melihat lahirnya Vatikan sebagai kekuatan politik internasional. Paus bukan lagi hanya pemimpin rohani, tetapi juga kepala negara dengan wilayah sendiri. Aliansi-aliansi dibangun antara Paus dan raja-raja Eropa untuk mempertahankan kekuasaan. Salah satu momen paling menentukan terjadi pada abad ke-8, ketika Paus Leo XIII menobatkan Charlemagne sebagai Kaisar Romawi Suci. Peristiwa ini bukan sekadar seremoni, tetapi deklarasi bahwa kekuasaan politik tertinggi harus mendapat legitimasi dari gereja. Dan sebaliknya, Kaisar wajib melindungi gereja dengan kekuatan militer. Maka terbentuklah sistem simbiosis yang unik. Kaisar memerintah atas nama gereja, dan gereja memerintah atas nama Tuhan. Namun sistem ini melahirkan tirani baru. Siapapun yang menentang gereja dianggap kafir. Siapapun yang mempertanyakan dogma disebut bid'ah. Ribuan ilmuwan, filsuf dan cendekiawan dibakar hidup-hidup di alun-alun kota karena mencoba berpikir di luar batas yang ditentukan. Vatikan, salah satu kisah paling kelam adalah kisah Inkuisisi, sebuah lembaga rahasia yang dibentuk untuk menyelidiki dan menghukum penyimpangan iman. Inkuisisi memiliki ruang penyiksaan bawah tanah, tempat manusia dipaksa mengaku bersalah atas kejahatan yang tidak pernah mereka lakukan. Di antara mereka yang menjadi korban adalah ilmuwan dan orang-orang yang pernah membaca karya ilmiah dari dunia, Islam dan kitab-kitab sains, matematika, dan kedokteran karya ilmuwan Muslim seperti Al-Khawarizmi, Ibnu Sina, dan Al-Farabi dianggap berbahaya. Namun ironinya, banyak biarawan yang diam-diam mempelajari karya-karya itu dan menerjemahkannya ke bahasa Latin. Dari situlah, tanpa disadari gereja, Eropa mulai bangkit dari kegelapan berkat ilmu Islam. Sementara itu, di timur, Islam terus berkembang pesat. Khilafah Umayyah, Abbasiyah, hingga Utsmaniyah membangun pusat-pusat ilmu yang melampaui peradaban manapun di masa itu. Dunia Islam menulis buku tentang bintang-bintang, bumi, dan manusia, sementara dunia barat sibuk membakar orang yang dianggap sesat. Namun Vatikan tidak tinggal diam melihat kekuatan Islam yang begitu besar. Mereka mengirim para misionaris, mata-mata, dan cendekiawan untuk mempelajari rahasia dunia Muslim. Salah satu yang paling terkenal adalah Niccolo Copernicus, seorang ilmuwan gereja yang belajar dari manuskrip Arab di Andalusia. Dari karya para ilmuwan Muslim, ia menemukan teori tentang tata surya yang kemudian mengguncang dogma gereja sendiri. Ironinya, ketika Copernicus membuktikan bahwa bumi bukan pusat alam semesta, gereja menolaknya. Dan ketika Galileo Galilei mendukungnya dengan bukti ilmiah, ia dipenjara seumur hidup. Inilah wajah Vatikan. Mereka menyerap ilmu Islam untuk kebangkitan Eropa, tapi menutupinya di balik nama-nama baru. Mereka menolak terang ketika masih berkuasa, tapi mengakuinya ketika mulai kehilangan kendali. Namun ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar ilmu. Dalam arsip-arsip rahasia Vatikan, tersimpan banyak naskah kuno dari timur, beberapa bahkan berbahasa Arab. Dokumen-dokumen itu disebut Codex Orientalis. Isinya beragam. Surat-surat, naskah perjalanan, hingga catatan para misionaris yang pernah masuk ke wilayah Islam. Beberapa sejarawan independen mencatat bahwa di antara koleksi itu, ada manuskrip yang berisi deskripsi kehidupan Nabi Muhammad yang sangat rinci. Sebagian di antaranya dikirim ke Roma pada abad ke-10 oleh para biarawan dari Suriah. Namun semua naskah itu disembunyikan dari publik dengan alasan keamanan iman. Yang menarik, dalam salah satu catatan kuno yang ditemukan di perpustakaan Vatikan pada abad ke-19, tertulis pengakuan mengejutkan dari seorang biarawan. Sesungguhnya, agama Muhammad adalah agama yang paling dekat dengan ajaran para nabi, tetapi kami diperintahkan untuk tidak mengatakannya. Pernyataan itu mungkin hanya sebaris kalimat, tetapi bagi yang memahami sejarah, itu adalah pengakuan besar. Dari abad ke abad, Vatikan terus bertransformasi. Dari lembaga spiritual menjadi pusat diplomasi dunia. Dari istana doa menjadi negara dengan pasukan sendiri, penjaga Swiss berseragam kuning dan biru. Dan di balik dinding marmernya, tersimpan jaringan kekuasaan yang menjangkau hampir semua negara di dunia.
Namun satu hal tidak berubah. Ketegangan lama antara tauhid dan trinitas, antara wahyu dan dogma, Islam memandang sejarah Roma dan Vatikan sebagai pelajaran besar tentang bagaimana risalah yang murni bisa berubah karena kekuasaan manusia. Bahwa ajaran Isa yang sejatinya mengajak kepada Allah, yang esa telah dijadikan alat politik oleh manusia-manusia yang mencintai tahta lebih dari kebenaran. Kini, ketika dunia modern memandang Vatikan sebagai pusat moral global, sedikit yang tahu bahwa di bawah bangunan megah itu tersimpan jejak-jejak lama dari dunia yang pernah berhadapan langsung dengan Islam. Dan mungkin, di ruang bawah tanahnya yang sunyi, masih ada lembaran-lembaran naskah yang belum pernah dibuka sejak berabad-abad lalu, naskah yang bisa mengubah pandangan dunia tentang apa yang sebenarnya terjadi dari Roma hingga Vatikan setelah berabad-abad hidup dalam kegelapan dogma. Dunia baru muncul perlahan. Orang-orang mulai mempertanyakan kekuasaan gereja, mulai bertanya, mengapa kebenaran harus dimonopoli oleh segelintir orang? Mengapa Tuhan hanya bisa dijangkau lewat izin paus? Pertanyaan itu sederhana, tapi mengguncang seluruh dasar kekuasaan Vatikan. Semua bermula dari seorang biarawan Jerman bernama Martin Luther. Pada tahun 1517, ia menulis 95 tesis dan menempelkannya di pintu gereja Wittenberg. Tulisannya berisi protes terhadap penjualan surat pengampunan dosa, dokumen resmi dari Vatikan yang menjanjikan surga bagi siapapun yang mau membayar. Bayangkan, dosa yang seharusnya diampuni oleh Allah, kini dijadikan alat bisnis oleh manusia. Luther menulis, ketika uang koin jatuh ke dalam kotak, jiwa keluar dari api penyucian. Kata-kata itu cukup untuk membakar seluruh Eropa. Vatikan marah, Luther diadili, diancam mati, dan dikeluarkan dari gereja. Namun api yang telah menyala tidak bisa lagi dipadamkan. Gerakan reformasi menyebar dari Jerman ke Swiss, Prancis, Inggris, hingga Skandinavia. Rakyat mulai membuka Alkitab sendiri, menemukan banyak hal yang selama ini disembunyikan. Untuk pertama kalinya dalam berabad-abad, gereja kehilangan kendali. Eropa terpecah menjadi dua, Katolik dan Protestan. Perang meledak di mana-mana, tapi di tengah kehancuran itu, lahirlah sesuatu yang baru. Eropa berpikir sendiri. Mulai berpikir, mereka menemukan bahwa banyak hal yang dulu mereka sebut penemuan, sebenarnya sudah lama ditemukan di dunia Islam. Matematika, astronomi, kedokteran, filsafat, semua sudah ada dalam kitab-kitab Arab yang diterjemahkan diam-diam dari perpustakaan Cordoba dan Baghdad. Dalam diam, dunia Islam menjadi guru peradaban bagi mereka yang dulu datang sebagai musuh. Namun di sisi lain, Vatikan tidak menyerah. Mereka kehilangan kekuasaan di banyak negeri, tapi mereka tahu satu hal, kekuatan sejati bukan hanya pada takhta, tapi pada kendali atas pikiran manusia. Maka lahirlah sebuah strategi baru, misi globalisasi iman. Paus mengirim para misionaris ke seluruh dunia, ke Afrika, Asia, dan bahkan ke tanah Arab. Di balik misi rohani itu, terselip kepentingan politik, memperluas pengaruh, mencari sekutu, dan mengumpulkan informasi. Vatikan tahu bahwa Islam adalah satu-satunya keyakinan besar yang tidak tunduk pada kekuasaannya. Para misionaris itu mencatat banyak hal tentang umat Islam, tentang cara mereka beribadah, tentang Al-Quran, tentang sejarah Nabi Muhammad. Sebagian dari mereka kagum, sebagian lainnya ketakutan. Dalam catatan rahasia Jesuit abad ke-16, salah satu biarawan menulis, "Jika bukan karena Muhammad berasal dari bangsa Arab, niscaya kami telah menganggapnya nabi." Kata-kata itu menggambarkan dilema besar dunia Kristen. Mereka mengagumi Islam, tapi juga takut padanya. Karena Islam tidak bisa ditaklukkan dengan pedang, tidak bisa dipatahkan dengan logika, dan tidak bisa dibeli dengan janji kekuasaan. Sementara itu, di dunia Islam, kekhalifahan Utsmaniyah berdiri sebagai kekuatan terakhir yang menjadi benteng tauhid di tengah dunia yang semakin rusak oleh ambisi. Dari Istanbul, para khalifah mengatur wilayah yang membentang dari Balkan hingga Arab, dari Mesir hingga Aljazair. Dan di seberang laut, Vatikan memandangnya dengan campuran iri dan cemas. Kaisar, raja, bahkan pedagang Eropa mulai melakukan perjanjian dengan Istanbul, karena hanya dari sanalah datang keamanan dan perdagangan. Namun bagi Vatikan, hubungan itu berbahaya. Mereka takut umat Kristen mulai mengenal Islam bukan dari propaganda, tapi dari kenyataan. Maka muncul satu gerakan halus, di bawah panji politik dan diplomasi.
menyerang Islam dari dalam, bukan lagi dengan pasukan, tetapi dengan ide dan tulisan. Vatikan mulai mendirikan lembaga-lembaga studi Arab dan Islam, mempelajari Al-Quran bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk mencari celah. Mereka menerjemahkan Al-Quran ke bahasa Latin, bukan untuk dipahami, tapi untuk dijadikan alat perbandingan. Namun tak sedikit dari mereka yang justru terpesona dengan apa yang mereka baca. Salah satu dari mereka adalah George Sale, penerjemah Al-Quran ke bahasa Inggris pertama. Dalam pengantarnya, ia menulis sesuatu yang membuat gereja tersentak. Tak ada kitab yang sedemikian konsisten dan murni dalam ajaran ketuhanannya selain Al-Quran. Pengakuan itu menjadi tamparan bagi Vatikan. Namun mereka tetap berusaha mempertahankan wibawa, meski dari dalam keyakinan banyak cendekiawan Kristen mulai goyah. Zaman terus berjalan. Revolusi ilmiah melanda Eropa, membawa nama-nama besar seperti Newton, Descartes, dan Leibniz. Semuanya terinspirasi dari pemikiran filsuf Muslim abad pertengahan. Namun di saat yang sama, Vatikan semakin tersudut. Otoritasnya dipertanyakan, kekuasaannya dipersempit, dan akhirnya pada abad ke-19, mereka kehilangan banyak wilayah. Namun sejarah Vatikan tidak pernah berakhir begitu saja. Mereka selalu tahu bagaimana bertahan. Pada tahun 1929, Paus Pius XI menandatangani Perjanjian Lateran dengan pemerintah Italia yang secara resmi mengakui Vatikan sebagai negara berdaulat. Dengan wilayah tak lebih dari 44 hektar, Vatikan menjadi negara terkecil di dunia, tapi dengan pengaruh yang menjangkau kemana-mana. Kini mereka tidak lagi memerintah lewat pasukan, tapi lewat diplomasi, media, dan jaringan lembaga pendidikan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka memelihara hubungan dengan semua negara, termasuk negara-negara Muslim, dengan wajah baru yang lebih lembut, wajah spiritualitas, dan dialog antaragama. Namun di balik diplomasi itu, arsip mereka tetap terkunci rapat. Ratusan ribu dokumen yang belum pernah dibuka untuk publik, termasuk catatan sejarah kuno dari Timur, masih tersimpan di ruang bawah tanah Vatikan. Hanya sedikit orang yang diizinkan melihatnya. Dan di antara bisikan para sejarawan, ada dugaan bahwa di sana tersimpan bukti-bukti hubungan lama antara dunia Kristen awal dengan dunia Islam yang mereka sembunyikan. Bayangkan sebuah ruangan panjang, dingin, dengan rak-rak kayu setinggi dinding, berisi naskah kuno berdebu dari abad-abad pertama kekristenan. Di antara gulungan papirus berbahasa Yunani dan Latin, ada beberapa lembar tulisan Arab, samar, tapi masih terbaca. Nama Ahmad disebut di antara barisan huruf tua. Ahmad, nama yang disebut Isa dalam Injil yang asli, sebagaimana dikabarkan dalam Quran surat Asy-Syaff ayat 6. Dan ingatlah ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan datangnya seorang Rasul setelahku yang bernama Ahmad." Ayat ini menjadi kunci yang menghubungkan dua dunia yang selama ini dianggap terpisah. Namun naskah seperti itu tidak akan pernah diumumkan ke publik karena akan mengguncang seluruh pondasi teologi Vatikan. Sampai hari ini, Vatikan masih berdiri. Kubah Basilika Santo Petrus masih memantulkan cahaya matahari sore Roma, loncengnya masih berdentang setiap tengah hari, dan Paus masih berbicara kepada dunia dari balkon yang sama. Namun sejarah di balik tembok itu lebih tua, lebih rumit, dan lebih gelap daripada yang diketahui banyak orang. Dari Roma yang menyembah dewa-dewa, menjadi gereja yang menyembah satu Tuhan tapi melalui perantara. Dari kaisar yang mengenakan mahkota besi, menjadi paus yang mengenakan mahkota emas. Dan dari kekaisaran yang menaklukkan dunia dengan perang, menjadi kekaisaran spiritual yang menaklukkan dunia dengan doktrin. Tapi di balik semua itu, risalah tauhid tetap bertahan. Dari masjid-masjid kecil di padang pasir hingga menara megara di kota modern, kalimat itu masih bergema, La ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan mungkin ketika sejarah akhirnya ditulis ulang dengan jujur, dunia akan menyadari satu hal yang telah lama tertutup debu waktu. Bahwa perjalanan dari Roma ke Vatikan bukan sekadar kisah kebangkitan agama, tapi kisah panjang tentang bagaimana manusia berjuang melawan fitnah kekuasaan yang menyamar sebagai iman. Roma pada abad keempat Masehi adalah kota yang bergetar oleh dua kekuatan, pedang dan salib. Di satu sisi berdiri kekaisaran yang telah menaklukkan dunia dengan tangan besi, di sisi lain muncul sebuah ajaran yang lahir di timur,
membawa pesan tentang satu Tuhan yang esa. Pertemuan dua kekuatan inilah yang akan mengubah arah sejarah manusia untuk ribuan tahun ke depan. Di bawah bayang-bayang kekuasaan Kaisar Konstantinus, agama yang dulunya dikejar dan dibunuh mulai mendapat tempat di istana. Konstantinus, sang penguasa Romawi Timur, melihat potensi politik dalam agama baru yang sedang tumbuh pesat itu. Ia bukanlah orang yang tiba-tiba beriman, melainkan penguasa yang cerdik membaca arah angin. Setelah 3 abad penganiayaan terhadap para pengikut ajaran Isa Al-Masih, sang kaisar memutuskan untuk merangkul mereka. Bukan karena wahyu, melainkan karena kekuasaan. Tahun 313 Masehi, Konstantinus mengeluarkan Edik Milano, sebuah keputusan yang mengakhiri penganiayaan terhadap umat Kristen. Namun di balik keputusan itu, terselip rencana besar, mengubah arah agama ini agar selaras dengan kepentingan politik Roma. Ajaran tauhid yang murni tentang Allah yang esa mulai digeser perlahan-lahan, digantikan dengan gagasan baru yang disesuaikan dengan budaya kekaisaran. Pemujaan terhadap sosok manusia suci. Para peneliti sejarah Islam menyebut masa ini sebagai titik kelam, di mana risalah Isa Al-Masih alaihi salam mulai terdistorsi. Dalam pandangan Islam, Isa bukanlah Tuhan, melainkan Nabi dan Rasul yang membawa ajaran tauhid sebagaimana para nabi sebelumnya. Namun di tangan para teolog Romawi, konsep itu berubah menjadi doktrin Trinitas, 3 dalam 1, 1 dalam 3. Sebuah konsep yang tak pernah diajarkan oleh Isa sendiri. Ketika konsili Nicea diadakan pada tahun 325 Masehi, segala perdebatan tentang siapa Isa sebenarnya mencapai puncak. Di sanalah, di bawah bayangan kekuasaan kaisar, para pemuka agama berdebat tentang hakikat ketuhanan. Tapi keputusan akhir bukanlah hasil dari wahyu atau mukjizat, melainkan keputusan politik. Kaisar Konstantinus menegaskan bahwa Isa adalah Tuhan Anak, sejajar dengan Tuhan Bapa. Maka, lahirlah sebuah doktrin baru yang tidak pernah dikenal oleh para pengikut awal risalah Isa banyak. Catatan sejarah mencatat, para pengikut ajaran tauhid yang menolak keputusan ini diusir, diburu, dan dibungkam. Mereka disebut sesat, padahal merekalah yang memegang ajaran asli, bahwa Tuhan hanyalah satu, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jejak mereka kelak muncul dalam berbagai nama, seperti kaum Ebionit dan Nazorian, yang tetap mempertahankan keyakinan akan ketunggalan Allah. Namun sejarah resmi yang disusun oleh kekaisaran menulis cerita lain. Dalam naskah-naskah yang disahkan di bawah pengawasan Konstantinus, ajaran Trinitas menjadi doktrin utama. Kitab-kitab yang tidak sejalan dengan keputusan konsili dibakar, dilarang, dan dinyatakan apokrif. Inilah awal dari proses panjang ketika wahyu yang murni berganti menjadi dogma kekaisaran. Sementara itu, lambang-lambang pagan Romawi mulai menyusup ke dalam ajaran baru itu. Patung-patung dewa lama diganti nama, kuil-kuil penyembahan diubah menjadi gereja, dan hari-hari suci pagan diadopsi dengan makna baru. Matahari, yang dahulu dipuja sebagai dewa, kini dikaitkan dengan anak Tuhan. Hari pemujaan matahari, Sunday, dijadikan hari suci gereja. Lambang salib yang dulunya alat eksekusi bangsa Romawi berubah menjadi simbol keselamatan. Klasik seperti Ibnu Katsir dan Al-Makrizi mencatat bahwa perubahan besar itu bukan sekadar spiritual, tapi politis. Roma sedang membangun kekuasaan baru di atas reruntuhan spiritual bangsa-bangsa yang ditaklukkan. Gereja bukan lagi sekadar tempat ibadah, melainkan alat politik yang mampu menundukkan hati manusia. Konstantinus pun membangun sebuah kota baru yang menjadi pusat peradaban dan agama, Konstantinopel. Tapi setelah kematiannya, arah kekuasaan berpindah. Roma lama, pusat kekaisaran barat, mulai membangun kekuatan rohaninya sendiri. Dari sinilah lahir apa yang kelak dikenal sebagai Vatikan. Bukan sekadar pusat agama, tetapi kerajaan dalam kerajaan negara kecil dengan pengaruh besar. Di abad-abad berikutnya, Gereja Roma berkembang menjadi kekuatan yang melampaui batas spiritual. Para paus menjadi penguasa dunia, mengangkat dan menjatuhkan raja, menguasai tanah, bahkan memimpin pasukan perang. Apa yang dulu disebut Kekaisaran Romawi, perlahan berubah nama, namun semangat kekuasaannya tetap sama. Dari singgasana kaisar ke tahta paus, kekuasaan berpindah tangan, tetapi wajahnya tidak berubah. Dan disinilah misterinya. Ketika kekaisaran runtuh, gereja justru bangkit. Bukan karena wahyu baru, tapi karena warisan kekuasaan yang diselubungi jubah suci. Vatikan bukan sekadar pusat spiritual. Ia adalah simbol dari perubahan besar. Saat kekaisaran menjadi gereja,
dan gereja menjadi kekaisaran baru. Namun di balik semua itu, ada satu benang merah yang tidak pernah putus. Perubahan arah dari tauhid menuju konsep ketuhanan yang bercabang. Bagi umat Islam, inilah salah satu bukti bagaimana risalah para nabi sebelumnya diselewengkan oleh tangan manusia. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Asy-Syaff ayat 6, dan ingatlah, ketika Isa putra Maryam berkata, "Wahai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab sebelumku, yaitu Taurat, dan memberi kabar gembira dengan seorang rasul yang akan datang sesudahku, namanya Ahmad." Namun ketika rasul terakhir itu datang, sebagaimana janji Isa, banyak dari mereka yang menolak mengenalnya. Mereka memilih berpegang pada doktrin buatan konsili, bukan wahyu ilahi. Maka berlanjutlah sejarah panjang yang penuh distorsi. Sejarah yang akan membawa kita dari Roma menuju Vatikan, dari kekaisaran menuju gereja, dari pedang menuju salib. Ketika Konstantinus wafat, dunia Kristen terpecah. Satu pihak mempertahankan ajaran hasil konsili Nicea, sementara pihak lain menolak keras keputusan itu. Tapi suara yang menolak segera dibungkam. Gereja-gereja yang menolak Trinitas dihancurkan, kitab-kitab mereka disita, dan tokoh-tokoh mereka diburu. Di antara mereka ada Arius, seorang teolog dari Alexandria, Mesir, yang berani menyatakan bahwa Isa Al-Masih hanyalah hamba dan rasul Allah, bukan Tuhan. Arius adalah tokoh yang berani melawan arus. Ia menegaskan bahwa Tuhan adalah Esa, tidak beranak dan tidak diperanakan. Ajarannya dikenal dengan sebutan Arianisme. Namun bagi para pemimpin gereja yang sudah terikat pada keputusan kaisar, gagasan Arius dianggap ancaman besar. Maka ia dikucilkan, dianiaya, dan catatan-catatan ajarannya dimusnahkan. Ironisnya, ajaran Arius inilah yang paling mendekati risalah Islam tentang Isa Al-Masih. Para pengikut Arius tersebar ke berbagai penjuru, sebagian melarikan diri ke timur, menuju wilayah yang kelak dikuasai Islam. Jejak mereka ditemukan oleh para sejarawan Muslim berabad-abad kemudian. Mereka disebut sebagai kaum yang masih memegang ajaran tauhid, yang kelak bertemu dengan Islam, dan menemukan kesamaan dalam risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di Barat, kekuatan gereja terus menguat. Setelah Roma jatuh ke tangan bangsa barbar pada abad ke-5, pusat spiritual Kristen berpindah sepenuhnya ke tangan Paus. Dari sinilah benih Vatikan mulai tumbuh. Para paus mengklaim diri sebagai penerus Petrus, murid Isa yang dianggap memiliki otoritas rohani tertinggi. Tapi lambat laun, kekuasaan rohani itu menjelma menjadi kekuasaan duniawi. Di abad pertengahan, paus tidak hanya memimpin doa, mereka juga memimpin perang. Mereka memiliki pasukan, wilayah, bahkan mata uang sendiri. Kota Vatikan menjadi jantung pemerintahan spiritual yang mengendalikan seluruh Eropa. Dalam banyak hal, Paus bertindak layaknya kaisar, lengkap dengan mahkota dan singgasana. Kekaisaran Romawi yang dulu runtuh kini seolah hidup kembali, tapi dalam bentuk baru, kekaisaran rohani. Para sejarawan Muslim klasik melihat pergeseran ini dengan pandangan tajam. Ibnu Khaldun dalam muqaddimahnya menyinggung bagaimana kekuasaan agama bisa berubah menjadi politik ketika manusia kehilangan pemahaman akan risalah sejati. Islam, kata beliau, datang bukan untuk membangun kerajaan dunia, tapi menegakkan kebenaran dan keadilan. Sementara kekuasaan Vatikan berdiri di atas kompromi antara wahyu dan kekuatan politik. Ketika dunia Islam berkembang pesat di timur, dari Madinah ke Damaskus, hingga ke Baghdad, dunia Barat justru memasuki masa kegelapan. Ironis, karena mereka mengklaim memegang cahaya wahyu, tapi justru menutup pintu ilmu. Gereja melarang penelitian, mengurung ilmuwan, dan membakar buku-buku filsafat Yunani yang tidak sesuai ajaran mereka. Namun naskah-naskah itu justru diselamatkan oleh para ulama Muslim, diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, lalu dikembangkan. Dari sinilah lahir peradaban ilmu pengetahuan Islam yang kelak menginspirasi Eropa. Vatikan memandang bangkitnya Islam dengan curiga dan cemas. Mereka melihat agama yang membawa kembali konsep tauhid yang murni, yang sangat mirip dengan ajaran para nabi terdahulu. Mereka tahu bahwa Islam tidak datang membawa Tuhan baru, tapi mengingatkan kembali kepada Tuhan yang sama, Allah yang Maha Esa. Dan inilah ketakutan terbesar mereka. Hubungan antara dunia Islam dan Vatikan tidak pernah sederhana. Dalam banyak catatan sejarah, para paus terlibat langsung dalam seruan perang salib. Mereka mengirimkan pasukan dengan nama Tuhan, namun dengan tujuan kekuasaan. Yerusalem menjadi simbol perebutan spiritual yang berdarah. Tapi di balik bendera salib, ada kepentingan politik dan ekonomi yang besar. Selama lebih dari 2 abad,
Perang Salib menjadi saksi bagaimana Vatikan berusaha merebut kendali atas tanah suci. Namun berkali-kali pula, pasukan Islam, dari Salahuddin Al-Ayyubi hingga para Mamluk, menahan gelombang invasi itu. Dalam catatan sejarah Islam, peristiwa ini bukan sekadar perang antara dua agama, melainkan pertarungan antara risalah yang asli dan doktrin yang telah dipelintir. Namun yang menarik, sebagian tentara salib yang kembali ke Eropa membawa pengetahuan baru dari dunia Islam. Mereka menyaksikan bagaimana umat Islam hidup dalam tatanan ilmu, hukum, dan keadilan yang tinggi. Dari tangan mereka, ilmu kedokteran, astronomi, dan matematika Islam perlahan mengalir ke barat. Ironisnya, Vatikan yang dulu menolak ilmu, akhirnya belajar dari dunia Islam yang mereka perangi. Sementara itu, di dalam tembok Vatikan sendiri, kekuasaan semakin tertutup. Doktrin baru ditetapkan, sementara suara-suara yang berbeda dipadamkan. Para paus menulis dekrit yang harus ditaati tanpa pertanyaan. Mereka mengklaim memiliki infalibilitas, ketidakmungkinan salah dalam urusan iman. Dengan begitu, setiap keputusan mereka dianggap suci, meski seringkali syarat kepentingan politik. Jejak kebesaran Roma kini benar-benar menyatu dalam tubuh gereja. Bangunan-bangunan megah berdiri di atas reruntuhan kuil pagan. Seni dan arsitektur yang dahulu dipersembahkan untuk dewa-dewa Romawi kini dialihkan untuk para santo dan patung suci. Tapi esensinya tetap sama. Pemujaan terhadap bentuk, bukan kepada Tuhan yang gaib dan tunggal. Para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah melihat hal ini sebagai bukti nyata dari penyimpangan risalah, bahwa ketika agama dijadikan alat kekuasaan, maka kebenaran akan diselimuti kepentingan manusia. Islam datang untuk mengembalikan kemurnian itu, bukan untuk menggantikan agama sebelumnya, tapi untuk meluruskannya kembali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam riwayat Sahih Muslim, para nabi itu bersaudara seayah, agama mereka satu, hanya syariat mereka yang berbeda. Maka jelaslah bahwa risalah yang dibawa oleh Isa, Musa dan Muhammad adalah satu, yaitu Tauhid. Tapi sejarah memperlihatkan bagaimana manusia mengubah risalah itu menjadi alat kekuasaan. Dan di sanalah letak misteri terbesar sejarah ini. Bagaimana ajaran yang berawal dari seruan kasih dan keesaan Tuhan berubah menjadi struktur kekuasaan yang kompleks dan tertutup. Dari Roma ke Vatikan, dari kekaisaran ke gereja, dunia menyaksikan bagaimana agama dijadikan perisai politik yang paling kuat. Namun, pertanyaannya belum selesai. Bagaimana sebenarnya hubungan antara Vatikan dan dunia Islam pada masa-masa selanjutnya? Bagaimana para paus memandang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Dan apa yang disembunyikan di balik arsip-arsip rahasia Vatikan yang tidak pernah dibuka untuk publik hingga kini? Ketika cahaya Islam mulai menyinari Jazirah Arab dan meluas ke Syam, Mesir, dan Afrika Utara, berita tentang bangsa baru yang memeluk keesaan Tuhan itu segera sampai ke Roma. Para uskup dan pejabat gereja terkejut. Dalam waktu singkat, wilayah yang dulunya menjadi pusat Kristen Timur jatuh ke tangan kaum muslimin. Tapi yang lebih mengejutkan lagi, kaum muslimin tidak menghancurkan gereja, tidak membunuh para pendeta, dan tidak memaksa siapapun untuk masuk Islam. Vatikan, sebab selama berabad-abad, mereka mengajarkan bahwa kafir adalah musuh yang harus dimusnahkan. Tapi laporan dari para utusan dan pedagang yang kembali dari timur berbeda dari doktrin itu. Mereka menceritakan bahwa umat Islam beribadah kepada Tuhan yang Esa, tidak menyembah berhala, dan menghormati Isa Al-Masih serta Maryam. Bahkan dalam Al-Quran, nama Isa dan Maryam disebut dengan penuh penghormatan, jauh lebih mulia daripada gambaran para teolog yang telah mempolitisasi ajarannya. Di antara ayat yang sering mereka dengar adalah firman Allah dalam Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 72, sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sesungguhnya Allah ialah Al-Masih putra Maryam, padahal Al-Masih sendiri berkata, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Ayat itu mengguncang fondasi teologis Vatikan. Sebab di balik kalimatnya, Islam mengembalikan Isa kepada kedudukannya yang hakiki, seorang nabi dan hamba Allah, bukan Tuhan. Ketika kekhalifahan Islam terus berkembang, gereja Roma mulai kehilangan pengaruhnya di timur. Gereja-gereja besar di Alexandria, Antioquia, dan Yerusalem kini berada di bawah pemerintahan Islam. Namun umat Kristen di sana justru menemukan sesuatu yang tidak mereka miliki sebelumnya. Kebebasan beribadah. Kaum muslimin melindungi tempat-tempat ibadah mereka, termasuk gereja Makam Kudus di Yerusalem. Fakta ini terekam dalam perjanjian yang ditulis oleh Khalifah Umar bin Khattab ketika menaklukkan Yerusalem. Dalam perjanjian itu,
Umar menjamin keamanan seluruh penduduk, termasuk umat Kristen, biarawan dan gereja-gereja mereka. Tidak seorang pun dipaksa masuk Islam, dan tidak ada tempat ibadah yang dihancurkan. Perjanjian ini kemudian dikenal dalam sejarah Barat sebagai The Covenant of Umar, sebuah dokumen yang hingga kini tersimpan dalam arsip Vatikan, meski jarang disebut secara terbuka. Bagi Vatikan, munculnya Islam adalah teka-teki besar. Mereka melihat agama ini mirip sekaligus berlawanan. Mirip dalam hal keimanan kepada Tuhan yang Esa dan pengakuan terhadap Isa. Namun berlawanan karena menolak Trinitas dan menegaskan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir. Sejak itulah, hubungan antara Islam dan Vatikan diwarnai ketegangan teologis yang tak pernah padam. Di masa-masa awal, beberapa paus mencoba memahami Islam dengan cara mereka sendiri, tapi banyak pula yang menolaknya mentah-mentah. Di dalam catatan sejarah gereja, Nabi Muhammad SAW sering digambarkan dengan cara yang salah, sebagai musuh iman, padahal ajarannya menyeru pada keesaan Tuhan yang sama. Distorsi ini terus diwariskan, menjadi dasar bagi kebencian yang melahirkan konflik panjang. Ketika Islam mencapai masa keemasan di bawah kekhalifahan Abbasiyah, ilmu pengetahuan berkembang pesat. Sementara itu, Eropa masih terjebak dalam kegelapan intelektual. Gereja mengendalikan pikiran rakyat, melarang mereka membaca kitab suci tanpa izin imam, dan menuduh bidah siapapun yang berpikir di luar garis doktrin. Tapi dari Andalusia, wilayah Islam di Spanyol, cahaya ilmu itu menembus batas. Para sarjana Eropa datang belajar kepada ilmuwan Muslim. Mereka mempelajari filsafat Ibnu Sina, matematika Al-Khawarizmi, dan ilmu kedokteran Ar-Razi. Dari tangan umat Islamlah Eropa mengenal sains, logika, dan metode berpikir ilmiah. Ironisnya, semua itu terjadi di saat Vatikan justru memburu para cendekiawan yang berbeda pandangan. Ketika ilmu pengetahuan mulai bangkit di Eropa, gereja kehilangan monopoli atas kebenaran. Dan dalam kebingungan itu, Vatikan melihat Islam sebagai ancaman terbesar, bukan karena pedang, tapi karena pemikiran. Islam menawarkan kebenaran yang bisa diuji oleh akal, sementara doktrin gereja bergantung pada dogma yang tidak boleh dipertanyakan. Maka lahirlah propaganda besar-besaran. Dari mimbar gereja hingga ruang kelas teologi, Islam digambarkan sebagai agama kekerasan, Muhammad disebut nabi palsu, dan Al-Quran dianggap ajaran buatan manusia. Padahal dalam banyak risalah yang kini ditemukan, beberapa teolog jujur dari Eropa mengakui bahwa ajaran Islam justru mengembalikan kebenaran yang hilang dari risalah Isa. Salah satu di antaranya adalah Thomas Arnold, sejarawan Inggris yang menulis, Islam tidak pernah disebarkan dengan pedang sebagaimana yang dituduhkan. Justru kekuatan Islam terletak pada kebenarannya yang sederhana, rasional, dan bersumber dari keyakinan kepada Tuhan yang Esa. Pernyataan seperti ini jarang dikutip di Barat, sebab bertentangan dengan narasi yang dibangun selama berabad-abad oleh Vatikan dan sekutunya. Sementara itu, dalam catatan para ulama Aswaja, kebangkitan Islam bukanlah kebetulan sejarah, melainkan bagian dari rencana ilahi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus bukan hanya untuk bangsa Arab, tetapi untuk seluruh umat manusia. Islam datang sebagai koreksi atas penyimpangan risalah-risalah sebelumnya, seperti yang difirmankan Allah dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 213. Manusia itu adalah umat yang satu, maka Allah mengutus para nabi sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, dan Allah menurunkan bersama mereka kitab dengan benar untuk memberi keputusan di antara manusia tentang perkara yang mereka perselisihkan. Perselisihan yang disebut dalam ayat ini adalah perselisihan akidah yang dimulai sejak manusia mengubah risalah tauhid menjadi ajaran yang berlapis simbol dan filsafat. Dan Vatikan adalah puncak dari sistem itu, sistem yang lahir dari kekaisaran dan dibungkus oleh jubah agama. Namun sejarah belum berhenti di sana. Sebab di abad-abad berikutnya, Vatikan akan kembali memainkan peran besar, bukan dengan pedang, tapi dengan diplomasi, yang akan menempatkan dirinya di tengah percaturan dunia, mempengaruhi raja, mengatur negara, bahkan bernegosiasi dengan kekhalifahan Islam. Dan di balik semua itu, ada rahasia yang selama berabad-abad disembunyikan di dalam arsip rahasia Vatikan, tempat catatan-catatan kuno tentang Islam tersimpan rapi dan dijaga ketat. Dalam catatan sejarah resmi, hubungan antara dunia Islam dan Vatikan digambarkan hanya dalam konteks perang. Tapi bila kita menelusuri manuskrip-manuskrip tua, surat-surat diplomatik, dan kronik dari para penulis Muslim klasik, terbuka gambaran lain, bahwa di balik perang salib dan konflik terbuka,
Ada pertemuan, dialog, dan bahkan pengakuan tersembunyi yang jarang diketahui dunia. Salah satu catatan paling mencengangkan berasal dari masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz, khalifah dari Bani Umayyah yang dikenal adil dan zuhud. Dalam sebuah arsip yang ditemukan di perpustakaan kuno Andalusia, disebutkan bahwa seorang utusan dari Roma pernah datang membawa pesan dari Paus. Paus tersebut menulis dengan bahasa halus, memuji keadilan umat Islam dan keteguhan mereka dalam beribadah, namun di antara kalimatnya tersirat kegelisahan. Kami melihat dalam agamamu pantulan dari ajaran para nabi, kami yang telah lama hilang. Pesan itu tidak pernah dipublikasikan secara resmi, sebab isinya bisa mengguncang tatanan teologis gereja. Abad demi abad berlalu, dunia Islam tumbuh menjadi peradaban yang menguasai ilmu dan perdagangan. Dari Baghdad hingga Cordoba, dari Kairo hingga Samarkand, cahaya Islam menerangi dunia. Sementara Vatikan terperangkap dalam politik internal yang penuh intrik. Namun meski secara militer mereka lemah, Vatikan tidak pernah kehilangan satu hal, kekuatan jaringan. Mereka memiliki para biarawan, misionaris, dan diplomat yang menyusup ke setiap penjuru dunia, mengumpulkan informasi, menerjemahkan naskah, dan mengawasi perkembangan Islam dari dekat. Salah satu tokoh yang memiliki peran penting adalah Petrus Venerabilis, kepala biara Cluny di abad ke-12. Ia memerintahkan penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Latin untuk pertama kalinya di Eropa, tapi bukan untuk memahami kebenarannya, melainkan untuk mencari cara menentangnya. Dalam surat-suratnya yang kini disimpan di arsip Vatikan, ia menulis, "Aku ingin mengenal musuhku agar aku tahu bagaimana melemahkannya." Namun justru dari penerjemahan itulah, banyak cendekiawan Eropa mulai menemukan keindahan logika Al-Quran dan kesederhanaan tauhid Islam. Beberapa di antara mereka bahkan diam-diam memeluk Islam. Tapi di masa itu, menjadi Muslim di Eropa berarti mengundang kematian. Maka mereka menyembunyikan keyakinan itu dan hanya menulis dengan isyarat dalam karya-karyanya. Jejak-jejaknya bisa dilacak dalam tulisan filsuf-filsuf awal Eropa, seperti Roger Bacon dan bahkan sebagian ide dari Thomas Aquinas, yang banyak mengutip pemikiran Al-Farabi dan Ibnu Sina tanpa mengakuinya secara terbuka. Di sisi lain, Vatikan terus berusaha menutupi fakta bahwa Islam bukanlah ajaran baru yang berlawanan, tetapi kelanjutan dari risalah para nabi. Dalam salah satu catatan yang hanya dibuka sebagian pada abad ke-20, disebutkan bahwa para paus awal sebenarnya mengetahui keberadaan Muhammad SAW melalui laporan para pedagang dan biarawan Timur Tengah sebelum Islam dikenal luas di Barat. Namun, karena khawatir akan melemahkan posisi gereja, nama beliau disembunyikan dari catatan resmi, digantikan dengan istilah nabi palsu dari Arab. Padahal dalam catatan sejarah Islam, Rasulullah SAW telah mengirim surat resmi kepada beberapa pemimpin besar dunia, termasuk Kaisar Heraklius dari Bizantium, yang saat itu masih menjadi pusat kekuasaan Kristen Timur. Dalam surat itu tertulis kalimat yang tegas namun lembut. "Masuklah ke dalam Islam, niscaya engkau selamat. Allah akan memberimu pahala 2 kali. Jika engkau berpaling, maka engkau menanggung dosa rakyatmu." Menurut riwayat sahih dalam Sahih Al-Bukhari, tidak menolak isi surat itu. Ia bahkan mengakui di hadapan para bangsawannya bahwa tanda-tanda kenabian Muhammad sesuai dengan yang disebut dalam kitab mereka. Tapi tekanan politik membuatnya bungkam. Ia tahu, jika ia menerima Islam, seluruh kekaisaran akan berbalik melawannya. Inilah titik di mana politik kembali menundukkan kebenaran. Sebab ketika risalah datang membawa cahaya, kekuasaan seringkali takut kehilangan pengaruhnya. Heraklius memilih diam, dan gereja memilih menyembunyikan berita itu. Dari sinilah Vatikan mulai membangun narasi sendiri, menggambarkan Islam sebagai ancaman, bukan penerus risalah. Namun ada yang lebih mengejutkan lagi. Dalam arsip Vatikan yang disebut Archive Secretum Apostolicum Vaticanum, terdapat ribuan dokumen yang masih tertutup untuk publik. Sebagian peneliti yang pernah diizinkan mengaksesnya menulis laporan samar tentang isi di dalamnya. Salah satunya adalah laporan dari sejarawan Italia abad ke-18, Giovanni Battista Simonetta, yang menyebut bahwa di antara koleksi naskah kuno itu terdapat manuskrip berbahasa Suryani dan Arab yang memuat deskripsi tentang nabi terakhir dari Timur dan agama para nabi yang disempurnakan. Namun, akses ke bagian itu kemudian ditutup kembali oleh otoritas gereja bagi para sejarawan Islam. Temuan semacam itu bukan hal baru. Al-Quran sendiri telah menyatakan bahwa kabar tentang Nabi Muhammad tertulis dalam kitab-kitab sebelumnya.
Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 157, yaitu, orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang mereka dapati namanya tertulis di sisi mereka dalam Taurat dan Injil. Ayat ini bukan sekadar pernyataan teologis, ia menjadi petunjuk sejarah bahwa suatu saat nanti, kebenaran itu akan muncul dari balik lembaran-lembaran tua yang disembunyikan oleh tangan-tangan kekuasaan. Di masa kini, sebagian peneliti Barat mulai berani membuka kembali sejarah itu. Mereka menemukan bahwa banyak ajaran moral dalam Injil yang sekarang beredar telah disesuaikan dengan keputusan gereja abad pertengahan, bukan berasal dari naskah asli yang pernah dipegang oleh para murid Isa. Mereka juga menemukan kesamaan luar biasa antara sabda-sabda Isa yang otentik dengan pesan Islam. Tapi lagi-lagi, setiap kali penelitian semacam itu muncul, lembaga-lembaga besar segera menekannya. Vatikan, dengan kekuasaannya yang halus namun luas, masih menjaga narasi tunggalnya. Mereka tidak ingin dunia tahu bahwa Islam bukan musuh mereka, melainkan cermin yang memantulkan kembali wajah asli ajaran Isa yang telah mereka ubah. Dan disinilah paradoks besar sejarah itu berada. Gereja yang lahir dari kekaisaran kini berusaha mengendalikan dunia rohani dengan politik, sementara Islam yang dituduh lahir dari padang pasir justru menyebarkan ilmu, keadilan, dan keimanan kepada satu Tuhan yang esa abad demi abad berlalu. Dunia modern lahir, peradaban berganti, dan Vatikan tak lagi menjadi pusat kekuasaan militer, melainkan pusat pengaruh spiritual dan diplomatik. Namun di balik kedamaian yang tampak, masih tersimpan ketegangan teologis yang tak pernah padam, antara risalah yang diturunkan Allah kepada para nabi dan sistem keagamaan yang dibangun manusia untuk mempertahankan kuasa. Pada abad ke-20, sejarah mencatat sesuatu yang jarang diungkap. Dialog diam-diam antara tokoh-tokoh Islam dan pihak Vatikan. Di antara mereka ada ulama dari Al-Azhar, akademisi dari Damaskus, bahkan duta besar dari dunia Muslim. Dalam pertemuan yang tertutup di Vatikan pada tahun 1960-an, muncul pembahasan sensitif tentang tauhid, tentang kenabian, dan tentang wahyu terakhir. Catatan pertemuan itu tak pernah diumumkan secara resmi. Namun bocoran dari salah satu peserta Muslim menyebutkan bahwa seorang kardinal tinggi Vatikan kala itu berujar lirih, "Kami tahu, di antara ajaran kami dan ajaranmu, hanya ada satu tembok yang memisahkan, yaitu pengakuan bahwa Isa bukan Tuhan, melainkan hamba Allah." Kalimat itu, jika diucapkan di ruang publik, bisa mengguncang seluruh dunia Kristen. Tapi sejarah memang selalu penuh paradoks. Dalam beberapa dekade terakhir, Vatikan mulai menampilkan wajah baru, wajah yang mengajak berdialog, bukan berperang. Paus modern mengunjungi masjid, berdiri berdampingan dengan para ulama, bahkan mengutip ayat-ayat Al-Quran dalam pidatonya. Namun di balik senyum diplomatik itu, ada kesadaran yang tumbuh perlahan, bahwa kekuatan Islam tidak terletak pada senjata, tapi pada kebenaran yang tak bisa dipatahkan oleh waktu. Sementara itu, dunia Muslim sendiri seringkali lupa akan warisannya. Kita terpecah, terjebak dalam politik, dan kadang terlalu sibuk memperdebatkan hal-hal kecil hingga lupa bahwa risalah ini dulu mengguncang kerajaan-kerajaan besar, bukan dengan pedang, tapi dengan akhlak dan ilmu. Islam yang pernah membuat para paus takut bukanlah Islam yang berteriak, melainkan Islam yang mengajarkan cahaya. Hari ini, Vatikan berdiri sebagai simbol keagungan spiritual Barat. Namun di bawah lantainya, di dalam arsip yang dijaga ketat, tersimpan naskah-naskah kuno, peta peradaban, dan surat-surat yang menjadi saksi bisu perjalanan besar. Bagaimana kekaisaran berubah menjadi gereja, dan bagaimana gereja berjuang menutupi jejak masa lalu yang bersentuhan langsung dengan risalah para nabi. Sebagian sejarawan meyakini, jika semua arsip itu dibuka, dunia akan terkejut. Sebab di dalamnya mungkin tersimpan bukti-bukti yang membenarkan ayat-ayat Al-Quran. Bukti bahwa kenabian Muhammad SAW bukan sekadar keyakinan umat Islam, melainkan kebenaran yang pernah diketahui oleh pemimpin-pemimpin gereja sendiri. Dan disinilah titik klimaks sejarah itu berhenti, namun tidak berakhir. Sebab rahasia besar peradaban tidak hilang, hanya tertunda untuk ditemukan. Kita sedang hidup di zaman ketika tembok-tembok Vatikan mulai retak oleh keterbukaan informasi. Naskah-naskah lama mulai muncul di internet. Para peneliti dari timur dan barat mulai berani bertanya, apakah mungkin selama ini kekaisaran yang menjadi gereja sebenarnya hanya sedang menutupi satu hal, bahwa risalah Islam adalah kelanjutan dari semua wahyu yang pernah diturunkan,
Jika benar demikian, maka sejarah yang kita kenal hanyalah versi dari pemenang, bukan kebenaran sejati. Dan tugas kita hari ini bukan untuk menuduh, tapi untuk mencari. Membuka kembali setiap lembar sejarah dengan cahaya ilmu, bukan dengan kebencian. Sebab seperti firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 81, dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sesungguhnya yang batil itu pasti lenyap. Inilah pelajaran besar dari perjalanan panjang itu. Dari Roma ke Vatikan, dari kekaisaran menuju gereja, dari kuasa menuju keyakinan. Bahwa segala yang dibangun atas dasar politik akan runtuh oleh waktu, tapi apa yang dibangun di atas kebenaran akan kekal selamanya. Dan kini, ketika dunia semakin terbuka, mungkin saatnya kita bertanya bukan tentang siapa yang menang, tapi siapa yang jujur, sebab kebenaran tak perlu dipertahankan dengan pedang, hanya perlu diungkap dengan cahaya ilmu dan hati yang bersih. Demikianlah perjalanan sejarah yang panjang. Dari istana Kaisar Konstantin hingga menara Basilika Santo Petrus, dari kitab-kitab yang disembunyikan, hingga ayat-ayat yang kembali bersinar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bahwa kebenaran selalu menemukan jalannya, meski disembunyikan oleh waktu dan kuasa. Sampai di sini, lembar sejarah ini kita tutup. Namun di balik tembok Vatikan, masih ada rahasia yang menunggu untuk diungkap. Apakah dunia siap mendengarnya? Itu akan menjadi kisah kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.